saya Natasha Febrina Ketaran dengan nomor NIM 0320210036. Prodi S1 Keperawatan kelas A, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem persarafan. Sistem persarafan atau sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi dari sel saraf adalah mengirimkan pesan, impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Berikut saya akan menjelaskan sistem saraf pusat atau SSP. Baik, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan dikenal sebagai vertebral. Mari kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu otak, di mana otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengaturan dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak, di dalam sini, di dalam otak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Selanjutnya, bagian otak utama adalah otak besar, yaitu cerebrum. Otak kecil, cerebellum, dan batang otak. Yang pertama kita akan membahas otak besar, di mana cerebrum. Otak besar merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, maupun mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing dari belahan pada otak tersebut disebut dengan hemisfer. Yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar kita. Otak kecil terdiri atas dua lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh kita dan mengkoordinasi kerja ketika otot seseorang akan melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu batang otak. Kita akan membahas apa sih batang otak itu? Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau di belakang otak kita. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medulla oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama yaitu medulla oblongata, di mana medulla oblongata ini merupakan sumsum lanjutan dan sumsum penghubung. Terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar, berwarna kelabuan karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit, di mana panjangnya ini sekitar 2 sampai 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medulla spinalis dan terus memanjang.
Selanjutnya kita akan membahas pons. Pons, bukan spons, maaf ya. Pons, di mana pons ini terletak di bagian atas dari batang otak kita. Antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas otak tengah atau mesencephalon, di mana otak tengah ini merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah ini berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleks pupil mata kita, pengatur gerakan bola mata kita, refleks akomodasi mata kita berhubungan dengan mata. Selanjutnya sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang kita, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ke ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam itu berwarna kelabu. Lapisan luar ini mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sistem saraf tepi atau SST, di mana sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi ini meliputi seluruh jaringan saraf lainnya dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi ini yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang sangat berbeda, di mana berikut adalah penjelasannya. Mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi ini, yang pertama sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik itu bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar mengaruhi respon tubuh kita, seperti menggerakkan lengan, tangan kaki kita, tangan, dan seluruh tubuh kita intinya. Selanjutnya yaitu saraf kranial, di mana saraf kranial ini terdiri atas 12 pasang, di mana terdiri dari 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak kita. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensori, tetapi sebagian besar itu tersusun dari saraf sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial terdiri atas beberapa saraf berikut ini. Yang pertama yaitu saraf olfaktorius, di mana saraf olfaktorius ini merupakan saraf sensori. Saraf ini berasal dari epithelium olfaktori, mukosa nasal. Saraf optik merupakan saraf sensori. Impuls dari batang kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Saraf oculomotorius, di mana saraf oculomotorius ini merupakan saraf gabungan, di mana tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya kita akan membahas saraf trakeal adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf paling terkecil dalam saraf kranial. Selanjutnya yaitu saraf trigeminal. Saraf trigeminal, di mana saraf kranial terbesar, merupakan saraf gabungan tetapi sebagian terdiri dari saraf sensori. Selanjutnya kita akan membahas saraf abdusen. Saraf abdusen, di mana saraf abdusen ini merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besarnya terdiri dari saraf sensori atau motorik. Maaf, dari saraf motorik ya. Syaraf fasial merupakan saraf gabungan. Syaraf vestibulococlearis
hanya terdiri dari syaraf sensori dan memiliki dua visi. Saraf glosopharyngeal merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Syaraf vagus merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Saraf aksesori, di mana saraf aksesori spinal merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar itu terdiri dari serabut motorik. Selanjutnya yaitu saraf hipoglosal, termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Saraf spinal, di mana saraf spinal ini terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal, posterior, dan ventral anterior. Pada bagian distal radix dorsal, ganglion, dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan motorik dan sensori, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron aferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra, tempat munculnya saraf tersebut. Saraf serviks terdiri dari 8 pasang, saraf toraks terdiri dari 12 pasang, saraf sakral terdiri dari 5 pasang, saraf koksigis terdiri dari 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom atau SSO merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan visceral serta kelenjar-kelenjar. SSO ini tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral, serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak kita. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO ini menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara otomatis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama yaitu divisi simpatis atau thoraculombal, memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postaganglionik panjang. Divisi parasimpatis atau craniosacral memiliki neuron preganglionik panjang dan menjulur mendekati organ yang terinnervasi dan memiliki serabut postaganglionik pendek. Yang ketiga yaitu neuron transmitter atau SSO. Acetylcholine dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut cholinergic. Neurosepramine dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergic. Norepinephrine dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli
atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu dendrit. Di mana dendrit ini merupakan dendrit ini merupakan bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua yaitu akson, di mana dari dendrit informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang ketiga yaitu ujung saraf, di mana dari sistem saraf informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam santai Elizabeth, salam sehat. Bye bye.